Oh hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, ini podcast ketiga gue, dimana lagi-lagi sama seperti podcast yang pertama, sesuai dengan requestan teman kos gue. Bedanya, ini bukan hanya sekadar teman kos, tapi dulunya dia partner kerja gue, teman sharing juga, dan gue bukan hanya sekedar nganggap dia sebagai seorang teman, tapi sudah menjadi saudara gue sendiri. Karena kenapa? Banyak sekali ceritanya dia yang bisa memotivasi gue untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan banyak sekali pelajaran dari cerita-ceritanya dia yang bisa gue terapin ke diri sendiri, lagi-lagi untuk kebaikan diri gue sendiri. Oke, gue akan jawab pertanyaan dia melalui podcast yang ketiga ini dengan mengangkat topik berdamai dengan ego diri sendiri. Semua orang itu memang butuh ruang, butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan egonya diri sendiri. Ego diri yang seperti apa sih? Salah satu contohnya, melawan rasa iri terhadap perasaan hati yang sulit untuk pergi. Jangan membuat ruang untuk rasa iri di dalam hati dalam jangka panjang. Karena kenapa? Kalian akan lupa caranya bersyukur seperti apa. Setiap orang memiliki ego dengan versi dan porsinya masing-masing. Bahkan mereka pun punya caranya masing-masing untuk meredamkan rasa ego yang tidak pernah berujung. Pertanyaan gue adalah, apa dengan mengedepankan rasa ego sendiri bisa mendamaikan maksud hati? Enggak sama sekali. Justru membuat diri ini terus memaksa menjadi orang lain demi kesenangan yang tidak pernah bertepi. Well, pernah gak sih timbul pertanyaan semacam ini di pikiran teman-teman? Kenapa sih hati itu susah untuk mengontrol ego diri sendiri? Kenapa sih kita tuh gak bisa yang nurut aja gitu sama apa yang sudah menjadi ketentuan? Dan kenapa sih lagi-lagi hati itu memang gak bisa berdamai dengan diri sendiri? Jangankan berdamai dengan orang lain, dengan diri sendiri gak bisa. Masalahnya di mana? Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kenapa sih kita tuh gak bisa dengan diri sendiri? Gak bisa berdamai gitu loh. Mungkin banyak sekali pendapat-pendapat yang terlintas di pikiran teman-teman. Tapi menurut gue, yang bisa gue simpulin dengan versi gue sendiri adalah, pertama, manusiawi memang saat kita merasa perlu untuk mengedepankan rasa ego sendiri tanpa sekali saja memperhatikan ego orang lain. Sangat manusiawi menurut gue. Yang kedua, manusiawi sekali saat kita memiliki keinginan yang mendasar terhadap sesuatu, tapi kita itu bersikap seolah memaksa ingin memiliki. Wah, itu manusiawi sekali. Lagi-lagi, poin penting dalam hal ini adalah kita beranggapan bahwa ego diri kita sendiri seolah yang paling penting untuk dikedepankan. Dan hal yang bisa gue pelajari di sini adalah ego itu memang boleh. Tiap orang berhak mengedepankan egonya masing-masing demi apa yang mereka tuju. Gak salah memang. Tapi pertanyaan gue adalah, apa ego ini bersifat berpengaruh baik terhadap isi hati? Apa egonya kalian ini bisa berteman baik dengan diri sendiri? Kalau memang berpengaruh baik dan bisa berteman baik, ya kenapa enggak? Silahkan pertahankan. Tapi sejauh ini gue gak pernah lihat bahwa mengedepankan rasa ego sendiri memberi pemikiran positif terhadap diri sendiri. Gue gak pernah lihat itu. Kenapa?
Karena memang pada dasarnya yang gue tahu, ego itu kemauan untuk memiliki, memaksa untuk memiliki, bahkan bertindak seperti orang yang tidak mempunyai kendali sama sekali terhadap dirinya sendiri. Demi apa? Demi mengedepankan egonya sendiri. Gue tidak menyalahkan bahwa ego itu tidak diperlukan. Enggak sama sekali. Ego itu diperlukan jika memang sesuai dengan situasinya. Jika memang kalian punya pemahaman yang luas untuk sebab dan akibat yang akan terjadi ke depannya. Pertanyaannya, kalian siap gak dengan akibat itu? Kalau siap, silahkan kedepankan egonya. Tapi kalau gak siap dengan masalah yang akan dihadapi, tolonglah, jangan mengedepankan ego sendiri. Apa dengan cara ini, hati itu bisa memaafkan jika ada kesalahan di tengah jalan? Jangankan untuk memaafkan, mengakuinya pun juga tidak. Sebentar saja, gue ajak kita sama-sama berpikir, bertanya kepada diri sendiri. Tanyakan lagi dan lagi. Apa diri ini siap mencari solusi dari setiap akibat yang akan diterima dengan mengedepankan rasa ego diri sendiri? Yang jelas bahwa diri sendiri pun enggan untuk mengakui, apalagi untuk bertanggung jawab dengan masalah yang akan datang nantinya. Pertanyaan gue lagi-lagi, yakin gak akan lepas tangan jika suatu saat resiko itu terlalu tinggi untuk dimengerti? Oke, cukup mempermainkan skenario dan ketentuan dari pemilik hati. Sang pencipta pun tahu porsinya masing-masing bagaimana dan dengan cara apa kita bahagia. Jalani, yang perlu kita tekankan di sini, jalani tanpa mengedepankan rasa ego diri sendiri. Pikirkan bahwa setiap orang punya egonya masing-masing. Tapi hanya orang-orang yang berpaham, hanya orang-orang yang berani tunduk dengan penguasa hati, yang tahu bagaimana berjalan dan bertindak tanpa ego sepihak dari dalam diri. Allah itu tahu, setiap manusia berhak mendapatkan sesuatu yang baik di matanya, bukan sesuatu yang baik di mata manusia. Banyak yang tanya ke gue, boleh gak sih sesekali mengedepankan ego? Jawaban yang paling simpel adalah, boleh, asal paham dengan situasi. Boleh, asal siap dengan resiko yang akan dihadapi ke depannya. Boleh, jika mampu melawan diri sendiri, tanpa berpikir bahwa ada yang lebih berhak dengan urusan hati. Siapa yang lebih berhak? Hanya sang pemilik hati. Siapa? Hanya Allah, gak ada yang lain. Hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati, yang mampu bertindak tanpa harus konfirmasi. Allah tahu bagaimana setiap proses yang akan kita jalani. Yakini, jangan tambah penyakit hati hanya dengan ego yang tinggi. Yakini, jangan tambah penyakit hati hanya dengan rasa iri. Jangan membuat ego menguasai diri sendiri untuk selalu diprioritaskan. Jangan membuat rasa iri menguasai diri sendiri untuk yang selalu diutamakan. Jangan. Ego dan iri yang terlalu menekan akan membuat rasa iri dalam hati terus datang dan memberi ruang untuk rasa iri semakin lebar, sehingga lupa bagaimana cara bersyukur.
So, please, jangan tanyain lagi ke gue kenapa hati itu masih gak bisa melawan rasa iri. Kenapa hati itu gak bisa melawan rasa ego dengan diri sendiri. Karena gue di sini hanya bisa menjawab dengan mengajukan 2 pertanyaan. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berdamai dengan ego sendiri? Jika belum, jangan bersikap dan membenarkan bahwa iri itu selalu tindakan yang paling benar. Jangan. Jangan katakan bahwa rasa iri itu punya tempat. Jangan. Iri tidak punya tempat dari sisi manapun. Ego tidak punya tempat dari segi apapun. Iri hanya merusak pola pikir dan membuat pola pikir menjadi sempit. Pernah gak sih saat kita lagi sendiri atau saat kalian lagi sendiri suka nanya ke diri sendiri begini, kok gue gini-gini aja ya? Kok orang lain pencapaiannya bisa terwujud ya? Kok gue progresnya gini-gini aja ya? Kayak berjalan di tempat gitu. Stop membandingkan diri sendiri terhadap orang lain. Boleh keberhasilan seseorang dijadikan motivasi, tapi tidak dengan merendahkan diri sendiri dan membandingkan diri sendiri, membandingkan kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang orang lain miliki. Lagi-lagi, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Intinya, jangan pernah sekalipun memberi ruang, memberi tempat untuk rasa iri, untuk rasa ego terhadap diri sendiri. Karena apa? Kalian akan benar-benar lupa caranya bersyukur seperti apa. Iri terhadap apa yang orang lain miliki, gue rasa itu bukan tindakan yang baik. Karena kenapa? Kalau kalian larut dengan sifat yang seperti itu akan ngebuat diri kalian sendiri jatuh. Itu akan ngebuat diri kalian itu semakin lama dengan pencapaian yang kalian tuju. Jangan pernah sekalipun memberi ruang, memberi tempat untuk rasa iri, untuk rasa ego terhadap diri sendiri. Karena apa? Kalian akan benar-benar lupa caranya bersyukur seperti apa. Iri terhadap apa yang orang lain miliki, gue rasa itu bukan tindakan yang baik. Karena kenapa? Kalau kalian larut dengan sifat yang seperti itu akan ngebuat diri kalian sendiri jatuh. Itu akan ngebuat diri kalian itu semakin lama dengan pencapaian yang kalian tuju. Dan hal yang gue tekankan di sini adalah jangan pernah memberi celah sedikit saja untuk rasa iri. Jangan pernah memberi ruang walaupun hanya sedikit saja untuk rasa ego. Karena apa? Sekali kalian menganggap bahwa ego itu penting, sekali kalian menganggap bahwa iri itu penting, tanpa paham dengan situasi, tanpa siap dengan akibat yang akan terjadi, jangan salahkan jika kalian terjatuh akibat kebodohan sendiri. Itu yang bisa gue simpulin dari pertanyaan temen gue. Dan gue harap dari cerita itu, dari sharing ini, bisa sedikit menjawab pertanyaan yang diajuin sama temen gue sendiri.
Sebelumnya gue makasih banget buat temen gue yang satu ini. Makasih buat Aan. Karena kenapa? Saat gue menyampaikan podcast kali ini, gue merasa ini sebagai teguran terhadap diri gue sendiri. Lagi-lagi menjadi teguran terhadap diri sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menjadi teguran terhadap orang lain. Yang paling utama adalah teguran buat diri sendiri. Apa gue merasa gue udah berada di posisi itu ya? Lagi-lagi banyak banget yang bisa gue pelajari dari setiap pertanyaan temen gue yang satu ini. Dan setiap pembahasan yang akan gue bahas, orang lain insya Allah bisa mendapatkan sisi positif. Dan gue sendiri pun bisa menerapkan apa yang gue sampaikan, karena banyak sisi positif yang ada di dalam podcast kali ini. Thank you buat yang udah dengerin. Semoga kalian gak capek dengerin podcast gue yang selanjutnya. Mudah-mudahan gue bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan temen gue yang lain yang akan gue jawab melalui podcast selanjutnya. Thank you buat semuanya. Thank you buat teman online gue. Dan jangan bosan denger podcast gue yang selanjutnya. Makasih dan assalamualaikum.